Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas mata kuliah matematika diskrit, khususnya mengenai fungsi. Nah, ini kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu nantinya setelah materi ini, Anda mampu menjelaskan tentang fungsi, sifat fungsi, komposisi fungsi, dan inverse fungsi melalui berbagai contoh penyelesaian masalah. Nah, yang pertama kita pahami dulu definisi fungsi, ya. Jadi kita mereview apa yang sudah diperoleh pada mata kuliah kalkulus, ya. Jadi fungsi atau pemetaan dari A ke B adalah suatu aturan yang mengawankan setiap unsur di A, ya. Dalam hal ini unsur di A itu dinamakan domain dengan tepat satu dan hanya satu unsur di B. Himpunan B itu disebut kodomain, ya. Nah, kita lihat suatu fungsi atau pemetaan umumnya dinotasikan, disimbolkan dengan huruf kecil, ya. Misalnya F adalah fungsi dari A ke B, maka kita menulis seperti ini simbolnya. F, ya, F adalah fungsi yang memetakan dari A ke B. Ya, jadi ingat A asal panah itu domain atau biasa juga disebut daerah asal, dan arah panah itu B kodomain, ya, atau daerah kawan. Nah, jika F memetakan X yang merupakan elemen dari A ke Y yang merupakan elemen dari B, maka dikatakan bahwa Y ini, elemen dari B itu adalah peta dari X, ya, peta atau nilai fungsi dari X. Maka ditulis seperti ini, ya. Jadi Y itu peta dari X atau nilai fungsi dari X, atau biasa kita nyatakan dalam bentuk Y adalah fx, nilai fungsi X, ya. Oke. Himpunan Y yang berada di B tadi, ya, himpunan B merupakan peta dari X, elemen A, maka semua YY itu yang merupakan peta atau nilai fungsi dari domain itu disebut range atau daerah hasil. Supaya lebih mudah memahaminya, kita lihat dalam bentuk diagram panah seperti ini, ya. Nah, perhatikan gambar pemetaan fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Jadi ini himpunan A atau domain dan himpunan B atau kodomain, ya. Nah, himpunan A anggota-anggotanya A, B, C, dan D. Maka domain adalah himpunan A yang beranggotakan A, B, C, dan D. Kemudian B itu tadi saya katakan dia adalah kodomain, ya, anggota-anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ada sebuah fungsi F yang memetakan anggota A ke anggota B. Ingat tadi, fungsi adalah yang memetakan semua atau setiap, ya, mengawankan semua atau setiap unsur di domain dengan tepat satu dan hanya satu unsur di kodomain. Jadi semua unsur di A itu harus punya kawan. Contohnya, A berkawan dengan 1, B dengan 2, C dan 3, D dan 4. Masing-masing punya kawan dan hanya satu, ya. Nah, dari sini kita melihat bahwa pasangannya A tadi 1, pasangannya B adalah 2. Atau nilai fungsi A itu 1 dan nilai fungsi B adalah 2. Nilai fungsi C adalah 3 dan nilai fungsi D adalah 4. Atau pasangan B adalah 4. Atau F memetakan A ke 1, F memetakan B ke 2, F memetakan C ke 3, dan F memetakan D, ya, F memetakan D ke 4. Maka 1, 2, 3, dan 4 ini itulah yang disebut range atau daerah hasil, ya. Jadi range itu berada di kodomain, tapi tidak semua kodomain merupakan range, ya. Jadi semua range pasti merupakan kodomain, tapi tidak semua kodomain merupakan range. Jadi 5 di sini bukan merupakan range walaupun dia adalah kodomain, ya, dia tidak punya pasangan. Oke. Jadi suatu fungsi itu dapat disajikan dengan 3 cara. Dengan cara diagram panah seperti yang tadi, kemudian dengan cara diagram kartesius,
dan dengan cara himpunan pasangan berurutan. Ya, nanti kita lihat bagaimana itu seperti menyajikan fungsi dalam bentuk diagram kartesius dan pasangan berurutan. Kalau diagram panah tadi sudah ya. Nah, sekarang kita lihat ya kalau grafik fungsi atau dalam bentuk diagram kartesius ya. Jadi grafik suatu fungsi erat kaitannya dengan diagram kartesius. Karena grafik suatu fungsi adalah bentuk diagram kartesius dari fungsi tersebut ya. Diagram kartesius itu X garis horizontal dan Y garis vertikal bertemu di titik 0,0 ya. X-nya 0, Y-nya 0. Nah, langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi yang pertama adalah tentukan dulu titik koordinatnya ya, titik-titik koordinat fungsi tersebut pada koordinat kartesius yang akan kita buat ya. Caranya substitusi nilai-nilai X atau domain itu ke persamaan fungsinya. Jadi tentukan nilai-nilai fungsi dari domain ya, cari berapa range-nya nilai fungsinya ya. Nah, agar lebih mudah dipahami, hasil nilai X dan Y-nya itu disajikan dalam bentuk tabel. Nah, kemudian gambar titik koordinat yang diperoleh pada koordinat kartesius. Kemudian kita hubungkan titik-titik tersebut ya, sehingga terbentuk sebuah kurva atau garis. Oke, kita lihat contohnya. Gambarkan fungsi fx sama dengan 4x kurang 1. Nah, ini nanti pasti akan berbentuk fungsi linear. Di kalkulus 1 kita sudah belajar ya apa itu fungsi linear ya. Jadi fungsi yang berbentuk garis lurus atau ciri-cirinya adalah x-nya itu berpangkat 1 ya. Oke, kita lihat contohnya. Contoh ini ya, kita mau gambarkan grafiknya. Nah, caranya yang pertama tadi tentukan titik-titiknya dulu ya dengan mensubstitusi nilai X ke persamaan fungsinya. Fx sama dengan 4x kurang 1. Nah, karena di sini tidak ditentukan berapa nilai X-nya, maka kita boleh ambil sembarang X. Contohnya di sini kita ambil nilai X-nya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Nah, kalau kita buatkan, masukkan ke dalam persamaan fungsinya, maka kalau X-nya 0, maka di sini 4 kali 0, 0 dikurang 1, maka dia minus 1. Kalau X-nya 1, ya, ganti X-nya 1, berarti 4 kali 1, 4 kurang 1, 3 nih. Maka nilai F kalau X-nya 1 adalah 3. Begitu seterusnya F2, 3, 4, dan 5. Sehingga kita peroleh kalau hasilnya dinyatakan dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, X-nya yang warna merah ya, Y-nya yang warna hitam. Jadi ini X-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka nilai Y-nya adalah 4 kali X dikurang 1, 4 kali 0 tadi sudah ya sampai sini. Nah, sekarang kalau X-nya 2, 4 kali 2, 8 kurang 1, 7. 4 kali 3, 12 kurang 1, 11. 4 kali 4, 16 kurang 1, 15. 4 kali 5, 20 kurang 1, 19. Jadi yang merah X-nya dan yang hitam Y-nya. Maka di sini kita bisa melihat himpunan pasangan berurutannya adalah X, Y. X-nya 0, Y-nya min 1 atau ditulis 0, min 1. Ini disebut pasangan berurutan. Ya. Ini 1,3, 2,7, 3,11, 4,15, dan 5,19. Nah, kita gambarkan pada diagram kartesius. Nilai-nilai X itu pada sumbu yang horizontal dan nilai-nilai Y ini pada sumbu yang vertikal. Ya, kita lihat. Jadi ini nilai X-nya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Nah, kalau X-nya tadi 0, kita lihat bahwa nilainya adalah min 1, nilai Y-nya. Berarti 0, min 1. Kalau X-nya 1 tadi di tabel pasangannya Y-nya 3, berarti 1,3. Kalau X-nya 2, Y-nya 7. Ya, di sini 7 dia. Maka 2,7 pasangan berikutnya. 3,11, 4,15, 5,19, begitu seterusnya cara menggambarnya. Ya. Jadi setelah dibuat titik-titiknya yang warna merah ini, maka hubungkan dengan garis. Ya, hubungkan ke 6 titiknya, ternyata membentuk sebuah garis lurus. Ini tadi yang saya katakan fungsi linear berbentuk garis lurus. Jadi inilah fungsi gambar grafik fungsi fx sama dengan 4x kurang 1. Ya.
Jadi begini cara menggambar grafiknya. Oke, yang kedua kita masuk apa itu komposisi fungsi ya. Nah, komposisi fungsi ya adalah penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan ya. Maka itu akan nanti menghasilkan sebuah fungsi baru, itulah yang disebut komposisi fungsi. Nah, penggabungan tersebut disebut komposisi fungsi dan hasilnya disebut hasil penggabungannya yang menghasilkan fungsi baru itu disebut fungsi komposisi ya. Fungsi baru yang dihasilkan dari penggabungan operasi dua fungsi itu disebut fungsi komposisi ya. Kalau komposisi fungsi berarti penggabungannya. Kalau hasilnya itu namanya fungsi komposisi. Oke, supaya lebih paham kita lihat. Himpunan A anggotanya X, himpunan B anggotanya Y, dan himpunan C anggotanya Z. Nah, fungsi F adalah fungsi yang memetakan A ke B. Jadi ini FA ke B. Ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi G. Fungsi G ini memetakan himpunan B ke C. Ya. Nah, kita tulis seperti ini. Jadi Y itu sama dengan nilai fungsi F terhadap X. Sekarang kalau Z itu adalah nilai fungsi G ya. Nilai fungsi G dari Y. Ya, jadi ini. Z adalah nilai fungsi G dari Y. Maka yang disebut fungsi komposisi yaitu menggabungkan kedua fungsi ini. Fungsi F yang memetakan X ke Y dan fungsi G yang memetakan Y ke Z. Ya. Jadi fungsi komposisinya, jadi sini kita lihat Z sama dengan G, Y. Ya. Fungsi yang memetakan Y. Sedangkan tadi kita sudah dapat Y adalah ya, Y adalah Fx. Berarti Z sama dengan GY, kita tinggal ganti Y yang di dalam kurung ini menjadi Fx. Maka Z sama dengan G dalam kurung Fx. Nah, inilah yang disebut fungsi komposisi. Fungsi yang dihasilkan setelah menggabungkan ya, menggabungkan hasil pemetaan dari dua fungsi sebelumnya. Dalam hal ini contoh kita adalah F dan G ya. Oke. Jadi perhatikan di sini, maka fungsi yang memetakan dari A ke C atau yang memetakan X terhadap yang memetakan nilai fungsi, mencari nilai fungsi X ya, itu adalah Z. Berarti ya, komposisi fungsi F dan G penggabungannya ditulis dalam bentuk G dot F atau G dalam kurung Fx. Jadi terbalik ya. F ke G itu G dot F. Ya, karena ini G-nya. Fungsi G adalah fungsi yang memetakan fungsi F. Itulah G dot F. Ya. Nah, sifat-sifat dari komposisi fungsi yang pertama yaitu tidak komutatif. Nanti kita lihat dari contohnya. Akan dibuktikan komutatif itu pertukaran ya. Ternyata F dot G itu tidak sama dengan G dot F. Ya. Yang kedua, dia bersifat asosiatif. Ya. F dot G dot H itu sama saja kalau F dulu didotkan dengan G baru didotkan dengan H. F, jadi G dikomposisikan dulu dengan H, baru dikomposisikan dengan F, sama saja kalau F-nya dulu dikomposisikan dengan G, baru hasilnya dikomposisikan dengan H. Ya, jadi ini sama saja setara semuanya. Yang ketiga, fungsi komposisi itu memiliki fungsi identitas. Ya, jadi I kali S, X, I, sorry, fungsi yang memetakan X nanti hasilnya juga tetap sama yaitu X. Nah, jadi komposisi F dengan fungsi identitasnya hasilnya sama dengan fungsi identitas dikomposisikan dengan F. Dan itu kembali lagi ke bentuk F. Ya.
kita lihat contohnya. Fungsi yang memetakan bilangan real ke bilangan real. Ya, jadi R di sini adalah bilangan real. F adalah fungsi yang memetakan semua bilangan real. G juga fungsi yang memetakan bilangan real. Dan di sini kembali juga kembali real. Nah, bila diketahui fx-nya adalah 3x kurang 1 dan gx-nya adalah 2x kuadrat tambah 5, maka tentukan g dot f dan yang kedua tentukan f dot g. Kita lihat apakah sama nih g dot f dengan f dot g. Tadi sifatnya mengatakan pasti tidak sama ya. Kita lihat. Ini nilai f dan g-nya. Kita cari dulu g dot f. Jadi g dot f itu berarti fungsi g ya. Ya, fungsi g yang memetakan nilai fx. Fx-nya itu adalah 3x kurang 1. Berarti fungsi g yang memetakan 3x kurang 1. Ya, dipahami dulu ini. Fx-nya pindahkan masuk ke dalam ini. Ganti fx menjadi 3x kurang 1. Nah, sekarang fungsi g. Jadi lihat, fungsi g kalau dalam kurungnya x, maka dia menjadi 2x kuadrat tambah 5. Berarti sekarang bukan lagi x yang di dalam kurungnya. Ya, jadi kalau di dalam kurungnya X ini, maka di sini 2X kuadrat tambah 5. Nah, sekarang G dalam kurungnya bukan lagi X, tapi 3X kurang 1. Berarti 2 kali dalam kurung pangkat 2. Berarti 2 kali 3X kurang 1 pangkat 2. Baru ditambah 5. Ya, jadi diingat ini. Ya. 2 kali X kuadrat. 2 kali dalam kurung kuadrat. 2 kali 3X kurang 1 kuadrat baru ditambah ini, ditambah 5. Ya. Nah, hasilnya kita selesaikan dulu ini. 3X kurang 1 pangkat 2. Ya, 3X kurang 1 dikali 3X kurang 1. Jadi diingat ini. Tiga X dikurang 1 dikali 3X dikurang 1. Ya, itu 3X kuadrat. Berarti 3X kali 3X, 9X kuadrat. 3X kali min 1, min 3X. Min 1 kali 3X, min 3X. Min 3X tambah min 3X berarti min 6X. Min 1 kali min 1 positif 1. Ya, maka hasilnya di sini adalah 2 kali 9X kuadrat kurang 6X tambah 1. Kemudian kali masuk. 2 kali 9, 18. X kuadrat. 2 kali min 6, min 12X. 2 kali 1 ditambah 2. Baru di akhir ditambah 5. Ya, 2 tambah 5, 7. Berarti 2 kali min 6 kuadrat kurang 12X tambah 7. Inilah hasil G dot F. Ya. Nah, sekarang kita lihat kalau F dot G. Masih soal yang sama, fx-nya 3x kurang 1 dan gx-nya 2x kuadrat tambah 5. Kalau tadi g dot f, sekarang f dot g. F dot g, berarti g-nya yang di dalam. Ya, jadi fungsi f yang memetakan g. Apa itu g-nya? Jadi yang di dalam kurung itu, g itu kita ganti menjadi 2x kuadrat ditambah 5. Ya, jadi ini g. 2x kuadrat ditambah 5. Ya, berarti F dalam kurung G 2x kuadrat tambah 5. Ya, kemudian F-nya, fungsi F-nya adalah F kalau dalam kurungnya X, dia 3X dikurang 1. Jadi kalau dalam kurungnya adalah 2x kuadrat tambah 5, maka hasilnya adalah 3 kali X. 3 kali 2x kuadrat tambah 5 baru dikurang
1. 3 kali 2x kuadrat tambah 5 dikurangi 1. Kali masuk 3 kali 2x kuadrat 6x kuadrat. 3 kali 5 15 dikurangi 1. 15 kurang 1 14. Maka inilah F dot G. Ya. Nah, tadi hasil yang kita peroleh di bagian A, G dot F adalah 18x kuadrat kurang 12x tambah 7. Berarti tidak sama kan? Terbukti sifat yang pertama bahwa G dot F tidak sama dengan F dot G. Nah, kita lihat bahwa dia tidak bersifat komutatif atau pertukaran. Nah, selanjutnya kita lihat contoh. Ditentukan G dalam kurung Fx itu sama dengan F dalam kurung Gx. Jadi G yang memetakan F sama hasilnya dengan F yang memetakan G. Jadi kita komposisikan ya. Nah, Fx-nya diketahui 2x tambah P dan Gx-nya 3x tambah 120. Maka berapakah nilai P? Pertama-tama kita pahami tadi bahwa Fx itu 2x tambah P dan Gx 3x tambah 120. Kemudian kita samakan Fgx dengan Gfx. Nah, kalau G dalam kurungnya Fx, lihat. G dalam kurungnya Fx, yang mana Fx? Fx ini. 2x tambah P. Berarti di sini G dalam kurung 2x tambah P. Kalau di sini F dalam kurungnya Gx, yang ini Gx. F dalam kurung 3x tambah 120 ya. Nah, hasilnya ya. Sekarang tinggal kita masukkan ini ya. G ini kalau dalam kurungnya X maka dia 3x tambah 120. G kalau dalam kurungnya 2x tambah P maka dia menjadi 3 kali 2x tambah P ditambah 120. Sedangkan F kalau dalam kurungnya 3x tambah 120, ya ini F dalam kurungnya 3x tambah 120, maka dia menjadi 2 kali 3x tambah 2 kali 3x tambah 120, yang ini ya. Jadi kalau dalam kurungnya X, 2X, kalau dalam kurungnya 3X tambah 120 berarti 2 kali 3X tambah 120. Baru diakhiri dengan tambah P. Ya, ini hasilnya. Ini tadi. 2 kali 3X tambah 120 ditambah P. Ini yang tadi. 3 kali 2X tambah P tambah 120. Nah, sekarang kali masuk. 3 kali 2X, 6X. 3 kali P, 3P. Ini tetap 120. 2 kali 3x 6x. 2 kali 120 240 ya. Ditambah P ya. Jadi kali masuk nanti 6x tambah 2 kali 120 240 tambah P. Nah, yang mana yang bisa kita coret? Ya. 6x dikurang 6x habis. Kumpulkan semua yang P di sebelah kiri. Berarti 3P ini tambah P kurang P. Terus di kanan 240 ini tambah 120 pindahkan ke kanan menjadi kurang 120. Jadi ini P pindah ke depan, 120 pindah ke belakang. Jadi yang tambah berubah jadi minus ya kalau pindah tempat. 3P dikurangi 1P. Ya, 2P. 240 dikurangi 120. 120. Maka P-nya adalah 2 kali berapa? Ya, dapat 120. Yaitu 2 kali 60. Jadi P-nya adalah 60. Yang ditanyakan nilai P. Contoh lain, kita mau menentukan suatu fungsi jika fungsi komposisi dan fungsinya yang lain diketahui. Ya. Kita lihat contohnya. Fx-nya 3x kurang 1. Kemudian fungsi komposisinya x kuadrat tambah 5. Kalau tadi kan fungsinya yang diketahui, kemudian komposisinya yang ditanyakan. Sekarang fungsi yang satu diketahui, komposisinya diketahui, ditanyakan fungsi yang lainnya. Ya, berarti karena sudah ada F-nya, sudah ada F dot G, berarti yang ditanyakan adalah Gx-nya.
Ya, maka caranya perhatikan. Ini tadi yang diketahui, ya. Berarti kalau f dot g x sama dengan x kuadrat tambah 5, berarti ini kita bisa tulis f dalam kurung g, ya. F dalam kurung g adalah x kuadrat tambah 5. F-nya itu kalau dalam kurungnya x, maka hasilnya adalah 3x kurang 1. Berarti kalau dalam kurungnya g, berarti 3g dikurang 1, ya. Jadi kalau dalam kurungnya X berarti 3X kurang 1. Kalau dalam kurungnya G berarti 3G kurang 1. Ya. Jadi ini 3 kali G dikurangi 1. Ya. Hasilnya adalah X kuadrat tambah 5. Nah, 3G ini kurang 1 pindahkan ke kanan menjadi tambah 1. Berarti 5 tambah 1, 6. 3G sama dengan X kuadrat tambah 6. Berarti G-nya, ya, G-nya adalah X kuadrat tambah 6 ini dibagi 3 atau sepertiga X kuadrat tambah 6. Inilah GX-nya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Diketahui fungsi F-nya itu X tambah 1 per X kurang 5. Dan fungsi komposisinya F dot G-nya itu adalah 2X tambah 3. Berarti diketahui F-nya, diketahui komposisinya, yang ditanyakan GX-nya. Ya, fungsi G-nya. Oke, jadi caranya sama ya. Kita ketahui fx-nya X tambah 1 per X kurang 5. Kemudian fungsi G-nya ini, fungsi komposisinya. Jadi, kalau F dot G adalah 2X tambah 3, maka F dalam kurung G-nya adalah 2X tambah 3. Ya, F dalam kurung G itu 2X tambah 3. Kalau di dalam kurungnya, ya, jadi kita lihat di sini, kalau dalam kurungnya X, maka di sini X tambah 1 per X kurang 5. Sehingga kalau dalam kurungnya G, maka nanti akan menjadi GX tambah 1 per GX kurang 5. Karena dalam kurungnya adalah GX. Ya, jadi dia seperti ini. GX tambah 1 per GX kurang 5. Itu sama dengan 2X tambah 3. Ya, sampai sini paham ya? Jadi kalau dalam kurungnya X, X tambah 1 per X kurang 5. Fungsi F ya, ini fungsi F. F-nya kan sama di luar. Nah, sekarang yang dalam kurungnya adalah GX. Berarti sini GX tambah 1 per GX kurang 5. Ya. Oke, selanjutnya kita kalikan masuk. Ya. Ini tadi kita kali. 2X tambah 3 kita kali dengan GX. Ini yang di bawah bagi pindah ke kanan menjadi kali. Ya. Jadi dia hasilnya seperti ini. 2X tambah 3 dikali GX kurang 5. Sama dengan GX tambah 1. Nah, kalau dikali masuk, 2X kali GX, 2X GX. 2X kali min 5, min 10X. Ya. Jadi, ini ya. 2X kali GX, 2X GX. Kemudian 2X kali min 5 itu min 10X. Selanjutnya yang di atasnya lagi kita kalikan 3 kali GX itu 3GX. Kemudian 3 kali min 5 itu min 15. Ya. Jadi hasilnya kita lihat ya. GX, ini GX tetap di depan, yang semua yang ada GX-nya pindahkan ke depan. GX ini 2X GX pindahkan ke depan menjadi min 2X GX. Kemudian ini tambah 3GX pindah ke depan juga menjadi min 3GX. Sama dengan tetap di kanan itu min 10X, min 15. Nah, sekarang ini tambah 1 pindahkan ke kanan menjadi minus 1. Min 10X kurang 15 kurang 1. Ini tidak bisa dikurang ya, yang bisa cuma min 15 kurang 1 min 16. Ya. Ini 1GX kurang 3GX menjadi min 2GX. Ini tidak bisa dikurang karena ini 2X beda ya. Ini 1GX kurang 3GX yang bisa. Jadi ini min 2, ini 1GX kurang 3GX min 2GX dikurang 2X GX sama dengan ini tadi min 10X dikurang 16 ya, karena min 15 kurang 1 min
Nah, GX-nya kita bisa keluarkan. Ya, jadi seperti ini. GX sama dengan min 2 kali min 2 ya, dikurang min 2, dikurang 2X ini. GX-nya dikeluarkan, tinggal 2-nya min 2 dengan min 2X. Ya, sama dengan min 10X kurang 16. Nah, ini kan kali. Kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi bagi. Berarti GX kita dapatkan. GX itu adalah 10X kurang 16 dibagi min 2 kurang 2X nih. Ya. Nah, 10X ini minus, ini semua minus, kita ubah menjadi positif. Jadi semuanya dikali negatif. Berarti atas maupun bawah ya. Menjadi positif 10X, positif 16, positif 2, tambah 2X. Ya, ditambah negatif semua. Dikali negatif jadi positif. Nah, semuanya sekarang kita bagi 2. 10 bagi 2, 5X. 16 bagi 2, 8. 2 bagi 2, 1. 2X bagi 2, X. Jadi bisa disederhanakan begini. Bisa juga seperti ini saja. Diperolehlah nilai GX. Paham sampai di sini ya? Oke, kita lanjut. Contoh lain. Kalau diketahui fungsi G-nya dan ditanya fungsi F-nya. Ya. Jadi fungsi G-nya X tambah 9. Fungsi komposisinya sepertiga X kuadrat kurang 6. Ditanyakan Fx-nya. Ya, kalau tadi yang ditanyakan Gx-nya, sekarang Fx-nya. Maka caranya, perhatikan. Ya, Gx diketahui X tambah 9. Kemudian F dot G-nya berarti F dalam kurung G adalah sepertiga X kuadrat kurang 6. Nah, F dalam kurung G, G-nya adalah X tambah 9. Berarti F dalam kurung X tambah 9. Ya, Gx kita ganti X tambah 9 sama dengan ini sepertiga X kuadrat kurang 6. Ya. Nah, perhatikan caranya. Kita memisalkan. Kita memisalkan yang di dalam kurung ini, karena kan nantinya jadi Fx ya. Kita memisalkan X tambah 9 ini menjadi sebuah huruf lain. Jadi misalnya kita namakan dia Y. Ya, berarti nilai X-nya itu sama dengan, jadi X tambah 9 sama dengan Y. Berarti X-nya sama dengan ini tambah 9 pindah ke kanan, pindah ke sampingnya Y berarti kurang 9. Kalau pindah tempat menjadi lawannya. Jadi X adalah Y kurang 9. Nah, dari sini kita dapatkan F, ya, F dalam kurung Y itu X tambah 9 tadi adalah sepertiga X kuadrat. Ganti X-nya menjadi Y kurang 9. Nih, ya, sepertiga kali X kuadrat. Y kurang 9 kuadrat dikurangi 6. Maka hasilnya adalah kita kali masuk dulu. Sepertiga kali Y, Y kurang 9 dikali Y kurang 9. Nanti hasilnya dikali masuk dengan sepertiga. Boleh juga seperti ini saja. Ya. Oke. Selanjutnya, ya. Ini tadi Y-nya. Y-nya kita kuadratkan. Y kurang 9 dikuadratkan. Jadinya Y kuadrat kurang 18Y tambah 81. Ya. Nah, dikurangi 6. Sekali masuk ini sepertiganya. Sepertiga kali Y kuadrat, sepertiga kali 8, 11, sepertiga kali 8, 1. Dapatnya sepertiga Y kuadrat, sepertiga kali 18, 6 ya. Jadi min 6Y. Sepertiga kali 81, positif 27, dikurang 6. Kita bisa selesaikan dulu 27 dikurang 6 itu 21. Jadi Fx-nya, jadi tinggal kita ganti. Ya, ganti semua huruf Y menjadi kembali ke X. Jadi Fx sama dengan sepertiga X kuadrat kurang 6Y itu jadi 6X tambah 21. Inilah Fx-nya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi-fungsi khusus. Jadi ada beberapa fungsi-fungsi khusus. Ada fungsi polinom. Ini semua kita sudah bahas di kalkulus ya waktu mengenali fungsi-fungsi. Ada fungsi polinom, yang tadi fungsi linear itu fungsi polinom berderajat 1.
fungsi kuadrat itu fungsi polinom berderajat 2 ya, begitu seterusnya. Kemudian ada fungsi eksponen E pangkat X ya. Nah, ada fungsi logaritma kalau pakai log-log atau pakai logaritma natural ln ya. Kemudian fungsi trigonometri itu sinus, kosinus, tangen dan seterusnya. Fungsi irasional berarti dalam bentuk akar ya. Fungsi pecahan dalam bentuk pecahan seperti yang contoh yang tadi kita kerjakan itu fungsi pecahan. Nah, ini gambar-gambar grafiknya. Ini kalau fungsi polinom berderajat 2 atau fungsi kuadrat nih, berderajat 2. Ini kalau berderajat 3. Ini kalau fungsi eksponensial, gambar grafiknya. Ini kalau fungsi logaritma, ya, sinus dan kosinus. Nah, ini fungsi pecahan, ya. Ini fungsi rasional kalau dalam bentuk akar, ya. Oke, sekarang kita melangkah ke sub pokok bahasan berikutnya yaitu fungsi inverse. Kalau tadi fungsi komposisi, sekarang fungsi inverse. Nah, kalau fungsi komposisi disimbolkan dengan dot bulatan, kalau inverse simbolnya adalah pangkat min 1. Jadi ini bacanya fungsi inverse. Kalau fungsi biasa itu memetakan A ke B. Kalau fungsi inverse kebalikannya. Jadi kalau F-nya A ke B, maka inverse-nya adalah B ke A. Kalau F-nya itu P ke Q, maka inverse-nya adalah Q ke P. Itu namanya fungsi inverse atau kebalikan. Ya. Nah, langkah-langkah untuk menentukan inverse-nya, yang pertama kita nyatakan dulu dalam bentuk fungsi Y. Ya. Jadi X adalah fungsi Y. Kemudian nanti kita akan ganti X-nya ya, dan jadi X-nya itu menjadi fungsi inverse dan Y-nya itu menjadi X. Nah, contoh, tentukan inverse ya, inverse dari fungsi 3X kurang 6. Maka caranya pertama nyatakan dulu dalam bentuk X ya. Jadi kalau ini Y sama dengan 3X kurang 6, Fx itu kan sama dengan Y, ya. Fx itu sama dengan Y. Y-nya sama dengan 3X kurang 6, berarti Fx-nya sama dengan 3X kurang 6. Nah, kita cari nilai X-nya. Ya. Jadi 3X-nya boleh ke depan, ya. 3X-nya ke depan, min 6-nya pindah di samping Y. Jadi minus pindah di samping Y menjadi positif 6. Ya, berarti dari sini kita dapatkan X-nya sama dengan Y tambah 6, ini kali 3, pindah ke kanan menjadi bagi 3. Y tambah 6 bagi 3 ya. Ini kita bisa tulis ya, setelah didapatkan nilai X-nya ganti X menjadi F inverse X. Jadi F inverse X adalah ganti Y-nya menjadi X. Jadi X ditambah 6 ya. Jadi Y diganti jadi X. X diganti menjadi F inverse ini tadi. X jadi F inverse, Y menjadi X ya. F inverse X sama dengan X tambah 6 per 3. X per 3 tambah 6 per 3. 6 per 3 itu 2. Jadi kita bisa tulis X per 3 tambah 2. Inilah fungsi inverse-nya. Ya. Nah, berikutnya ada yang disebut fungsi karakteristik atau karakteristik function. Nah, misalkan A adalah sembarang himpunan bagian dari himpunan semesta U, maka fungsi berharga nyata dari XA ya, fungsi berharga nyata XA itu adalah memetakan semua himpunan semesta U ke angka 1 dan 0. Yang didefinisikan XAX-nya dia akan bernilai 1 kalau X-nya itu berada di A, himpunan A-nya. Dan dia akan bernilai 0 kalau X-nya tidak berada di A. Jadi ini artinya elemen atau anggota himpunannya. Kalau dia anggota himpunan A, maka dia ada. Kalau dia bukan anggota himpunan, maka dia bernilai 1. Kalau dia bukan himpunan A, maka dia bernilai 0. Ya, kita lihat contoh. Jadi ini yang disebut fungsi
karakteristik. Misalkan U-nya A, B, C, D, dan E. Kemudian himpunan A-nya A, D, dan E. Ya, maka fungsi F yang memetakan U ke angka 1,0. Jadi semua U, A, B, C, D, E ini mau dikonversi ke 1,0. Ingat tadi aturannya, kalau X-nya berada di A, maka dia akan bernilai 1. Kalau tidak ada berarti bernilai 0. Jadi A, B, C, D, dan E itu semesta U-nya. Yang ada di A, anggota A, itu cuman A, D, dan E. Berarti A, D, dan E ini semuanya bernilai 1. Sedangkan sisanya B dan C itu pasti bernilai 0. Ya, seperti ini. Lihat, A dan D dan E bernilai 1, sedangkan B dan C bernilai 0. Itu namanya fungsi karakteristik. Oke, supaya lebih paham, silakan di kerja-kerja ini di rumahnya, soal latihannya. Ya, yang pertama ini fungsi komposisi, dan yang kedua fungsi inverse. Ya, tentukan inverse-nya. F inverse, G inverse, H inverse. Jadi enggak usah bilang, ih kenapa tadi contohnya Ibu F, kenapa sekarang ada soalnya G, ada H. Enggak apa-apa. Tadi fungsi bisa dinyatakan dalam bentuk huruf kecil. Jadi F kecil, G kecil, H kecil. Ini semua fungsi. Caranya sama dengan kalau menggunakan F. Ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. There is no success without sacrifice, and there is no success without harness. Ya. Sampai jumpa, sehat selalu semuanya.